Jadi sebelum praktek membatik, saya mau menjelaskan dulu sedikit soal batik ya. Jadi di sini kita hanya bikin dua jenis batik, yaitu batik tulis dan batik cap. Bikin batik tulis sama batik cap. Nah, untuk batik tulis, proses pertamanya itu yaitu menjiplak. Nah, nanti kakak-kakak sekalian bikin batik tulis dari proses menjiplak juga. Jadi yang pertama itu menjiplak. Jadi kita gambar dulu di kayu yang kosong. Nah, setelah dijiplak, proses selanjutnya itu mencanting. Kalau untuk batik tulis, mencanting. Nah, alat yang digunakan cantingnya seperti ini. Ini namanya canting tulis. Nah, setelah jadi proses awalnya kayak gini. Jadi ini yang setelah dicanting sebenarnya kayak gini. Ya, jadi ini yang udah ada lilinnya. Ya. Jadi kalau yang belum ada lilinnya, warnanya warna pensil. Ya. Nah, ini udah ada lilinnya. Jadi ini proses kedua pembuatan batik tulis. Nah, untuk proses selanjutnya di batik tulis, jadi kan kalau batik tulis itu prosesnya berulang-ulang ya. Jadi misalkan kalau ini kan ada beberapa warna, prosesnya tuh berulang setelah proses kayak gini, diwarna dari yang paling muda. Jadi setelah ini dicelup ke warna paling muda dulu. Misalkan di sini contohnya ini ada hijau. Nah, jadi nanti ini semua warna hijau. Dan nanti setelah diwarna ditunggu hingga kering, lalu lanjut di tembok. Di tembok itu proses menutup motifnya seperti ini. Nah, jadi ini yang sudah di tembok. Nah, jadi ini kan ada beberapa warna lilin yang berbeda ya. Nah, jadi ini tuh dalam motifnya juga warnanya beda-beda. Jadi misalkan yang ini setelah warna yang ini warna hijau, kita tutup lagi pakai lilin, terus kita celup lagi warna lain, terus ditutup lagi pakai lilin, dan begitu seterusnya. Nah, proses setelah nembok prosesnya masih sama, jadi masuk ke pencelupan warna lagi sampai akhirnya masuk ke proses lorot. Lorot itu proses menghilangkan lilin. Jadi nanti ini kan masih ada lilinnya, jadi sesudah dicelup warna terakhir kita lorot, yaitu rebus. Jadi nanti lilinnya bakal lepas dari kain. Nah, untuk proses pewarnaan kita ada dua metode. Yang pertama yang tadi ada metode celup dan juga ada metode colet. Kalau metode celup tuh biasanya kita pakai warna yang nggak bisa ngadu. Jadi kayak misalkan warna biru, kita pengen ada warna biru dan pengen ada warna kuning. Nah, itu prosesnya biasanya kita nggak pakai proses celup. Jadi kita prosesnya tuh pakai proses colet. Jadi satu persatu kita warna pakai kuas. Jadi kalau misalkan untuk proses colet tadi, prosesnya lebih lama di pewarnaan. Karena kita manual satu-satu ya, jadi dari motif sama motifnya tuh diwarna manual satu-satu pakai kuas. Nah, untuk yang celup tadi jenis pewarnanya juga ada dua jenis, ada pewarna sintetis dan juga pewarna alam. Nah, kalau untuk pewarna sintetis warnanya seperti ini, jadi warnanya lebih cerah ya. Jadi seperti ini pakai pewarna sintetis yang biru, hijau atau sekali. Nah, untuk kalau pewarna alam aslinya biasanya kurang lebih seperti ini, jadi warnanya nggak terlalu mencolok, warna-warnanya warna-warna tua dan cenderung warnanya lebih pudar juga dibanding yang warna sintetis tadi. Nah, ini ada contoh pewarna alam yang digunakan di sini. Ada kulit kayu mahoni untuk warna coklat muda, terus ada juga batang kayu secang untuk hasil warna merah. Nah, ini proses untuk pewarna alam ini cenderung lebih lama dari proses warna biasa, karena pewarna alam ini prosesnya kan jadi dari misalkan ini kulit kayu ini harus direbus sampai sari warnanya keluar, baru didinginkan. Setelah itu dicelup warna. Nah, misalkan kita untuk ambil warna yang paling gampang, misalkan yang paling mudah, yang misalkan daun-daun ini kan warnanya terlalu ini muda ya. Ini tuh kurang lebih bisa masuk 20 kali atau lebih proses pencelupan. Jadi prosesnya itu dicelup ke warna, lalu diangin-angin, didinginkan. Setelah kering dicelup lagi dan begitu seterusnya. Ya, ulang. Nah, proses pewarnaannya juga biasanya dilakukan 2 kali. Jadi ada yang namanya pewarna dan juga yang namanya pembangkit. Nah, untuk pembangkit pewarna sintetis seperti ini biasanya ada macam-macam. Jadi emang bahannya tuh ada banyak bahan. Pakai bahan kimia seperti kita bisa pakai soda kue ataupun ada yang pakai air keras juga. Nah, untuk kalau pewarna alam ini kita pakai ini namanya tembaga sulfat. Jadi ini tembaga sulfat juga sama, prosesnya direbus sampai tembaga sulfatnya habis, baru kita celup tadi setelah pewarnaan.
Nah untuk batik cap, proses yang membedakan cuma proses dari awalnya saja. Jadi kalau untuk batik cap, alat yang digunakan tadi kan kalau batik tulis pakai alat seperti ini, batik tulis. Nah kalau alat untuk batik cap kita pakai canting cap seperti ini biasanya. Normalnya canting cap itu ukurannya 20 cm x 20 cm, tapi tergantung dari motifnya yang digunakan. Dan beratnya juga bisa dari setengah kilo sampai 1 kilo lebih. Nah ini hasil batik cap. Nah kalau untuk batik cap kita bisa lihat dari ininya sama semua ya, jadi ya lebih rapi. Dan kalau batik cap tuh cenderung kelihatan sambungannya. Nah jadi ini ada potongan, jadi nggak benar-benar bisa. Ya. Jadi ini, nah ini dari satu cap sampai ke ya dari sini. Ini ada ya ini kan nggak nyambung. Nah ini kan nggak nyambung tapi ngadu sampai sini. Berarti ini satu capnya tuh sebesar ini dan ini. Nah kalau untuk batik cap kan motifnya pasti berulang sama semua. Kalau untuk batik tulis tadi pasti bakal beda karena setiap garisnya pasti manual kan pakai tangan, nggak selalu sama ukuran walaupun ukuran ataupun besarnya gitu. Besar ini atau garis ini. Nah yang terakhir biasanya ini yang paling banyak untuk pasangan tuh seperti ini. Nah ini biasanya kita nyebutnya di sini bukan batik, ini printing. Ya kalau printing cenderung warnanya lebih ngejreng gitu ya. Nah ini prosesnya beda jauh sama batik yang pada umumnya. Jadi kalau ini tuh jadi langsung pewarnaan. Jadi nggak ada unsur lilin, jadi di print langsung. Jadi kalau ini biasanya pakai pewarna tekstil, ya pewarna tekstil. Dan kalau untuk printing, cara membedainnya cukup dilihat dari belakang. Bukan dari depan. Nah dari belakang. Nah dari belakang warnanya lebih pudar biasanya dibanding warna yang di depannya. Ini kan birunya lebih cerah, sedangkan warnanya yang di belakang tuh ya karena kan kalau di printing tuh cuma sekedar dari depannya aja, jadi bakal beda. Jadi kalau mengecat tadi Bolak-balik sama. Nah ini kan tadi ini depannya, ini yang belakangnya. yang sama. Warnanya sama, jadi nggak ada perubahan warna. Ini depan, ini belakang, warnanya sama. Kalau misalkan target yang lokasinya dari mana? Biasanya itu produksi buat di toko aja. Oh, itu ya, tidak di Pasaran. Oh enggak, kita jadi kalau di sini tuh biasanya kalau nggak nunggu pesanan, misalkan ada pesanan dari luar, kalau nggak kita nunggu pesanan dari dalam dari pihak manajemennya. Kalau pengerjaan batik Kalau pengerjaan batik, kalau untuk batik tulis, ini untuk polosnya seperti ini, belum ada warna, biasanya kurang lebih seminggu. Ya, nah kalau untuk misalkan ini kan masih polos yang ini masih kosong, biasanya 3 sampai 5 hari. Kalau untuk polos kayak gini, kecuali misalkan udah ada yang isi seperti ini. Jadi misalkan ini kan nggak jarang pakai kosong, jadi nggak selalu diisi. Nah kalau untuk isinya seperti ini, semua tuh kurang lebih ya seminggu sampai 15 hari. Nah belum termasuk proses pewarnaan dan nembok juga. Jadi kurang lebih batik tulis minimal 1 kain itu 1 bulan. Ya, satu kain 1 bulan itu minimal. Nah kalau untuk batik cap biasanya prosesnya lebih cepat. Ini kalau motifnya kayak gini biasanya 1 hari bisa 7, tapi itu masih bentuknya seperti ini, jadi masih putih. Ini sehari bisa 7 tergantung dari motif. Jadi kalau misalkan motifnya lebih susah pasti lebih lama juga. Nah bisa juga bikin yang lebih cepat itu dikombinasi seperti ini. Jadi ini ada kombinasi batik tulis sama pakai kuas. kayak samping Nah, jadi yang ini batik cap, dan yang garis-garis ininya pakai kuas. Nah ini juga sama pakai kuas. Ya, jadi iya. benar emang benar. Biar dicipratin. Jadi biar nggak terlalu monoton. mengandalkan skill. Iya. Jadi kita bisa kreasi nggak ada batasnya lah gitu. Iya. Jadi
bisa bebas kalau untuk batik Jepang. Ya. Kalau buat pengrajin baru, bagaimana prosesnya? Kalau pengrajin baru gimana? Yang baru membuat Di sini ada berapa orang? Kalau di sini sebenarnya cuma saya aja. Oh, Iya. Jadi kalau misalkan dulu ada yang baru, kita awalnya tuh ngajarin nembok. Jadi nutup motif seperti ini. oh iya. Itu ya, jadi dari nembok tuh biar dia belajar gimana enaknya cara pegang cantik, terus ngatur banyak sedikitnya lilin ya dari cantiknya. Itu dari nembok. Misalkan kalau dari nembok udah lancar, kita coba bikin batik tulis. Untuk pembagian cantik sebetulnya ada aturan atau enggak? Sebenarnya kalau cara pegang cantik, sebenarnya itu gimana enaknya kita. Boleh pegang seperti ini, boleh pegang seperti ini juga, asal jangan terlalu depan. Karena ya panas nanti ini yang masuk ke kurang lebih setengah dari sini tuh yang masuk ke dalam wajah. Yang harus panas terus. Jadi ya kalau saya ini kan ada garis di sampingnya, patokannya di situ, pegangnya di samping-sampingnya. Batik cat itu minimal pengerjaan batiknya tuh lilinnya harus tembus sampai belakang. Oh, jadi nggak di depan saja? Iya enggak, jadi harus sampai nembus sampai belakang. Jadi di depan sama belakang sama. Iya. Jadi ini kelihatan dan kalau dipegang ada teksturnya juga. Iya. Jadi karena jadi fungsinya lilin itu kan sebenarnya buat merintang warna. Jadi biar warna nggak masuk ke area yang ditutupin lilin. Ya, jadi sedikit membatasi lagi biar nggak lilin itu nggak masuk ke area. Kalau untuk jenis-jenisnya ada apa? Jenis apa? Jenisnya kayak apa? Kalau jenis sih banyak kan biasanya. Jadi tergantung kayak tiap daerah biasanya punya Khas masing-masing. Ya, Ya. kayak yang kayaknya pakai itu kan khas Cirebon. Sebetulnya. Ya itu khas Cirebon yang bambu. Tas kaca yang kayak plastik ini. Jadi ini bukan plastik biasa. Jadi ini namanya kertas kaca. Jadi tetap dingin. Ini juga masih tetap sama ya, jadi harus nembus. Mantap. Apa ya, bahannya nggak terlalu banyak juga, jadi biasanya yang paling sering dipakai yang kayak gini. Ini kan tadi saya bilang ini pakai warna hijau toska ya. Iya, tapi kayak warna merah. Ini kelihatannya kayak merah. Merah. Karena nanti kelihatan warnanya begitu masuk di pembangkit. Nah kalau yang ini di celupan pertama itu namanya pewarna. Nanti pembangkitnya sebelah sini. Pembangkit itu apa? Begitu kainnya masuk ke pembangkit baru kelihatan warnanya. Ini kalau udah gini, misalkan udah di warna,
Baunya. Mm-mm. Sendiri. Juga tidak biasa tuh. Mantap. Ini tinggal tunggu air kerasnya biar hilang dulu, baru dibilas. Oh. Nah itu kan tadi proses pewarnaan. Nah ini proses terakhir dengan lilinnya. Jadi kalau airnya panas enak. Jadi begitu kita masuk langsung keluarin.